Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam PPKN Asik. Kita berjumpa lagi. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Amin. Untuk melaksanakan kekuasaan yang diberikan rakyat, dibutuhkan lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi tertentu. Kalian tentu penasaran, apa saja lembaga-lembaga negara tersebut? Mari kita simak dalam materi kali ini dengan judul Lembaga-lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat. Di materi ini kita akan mempelajari keanggotaan, tugas atau wewenang, serta masa jabatan anggota dari lembaga. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kedua, Presiden, ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, kelima, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, keenam, Mahkamah Agung atau MA, ketujuh, Komisi Yudisial atau KY, dan yang terakhir, Mahkamah Konstitusi atau MK. Tentang Presiden. Ada yang sudah tahu tata cara pemilihan Presiden? Para pembelajar, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu 5 tahun sekali. Sebelumnya, calon presiden atau wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu. Calon presiden atau wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar dilantik sebagai presiden dan wakil presiden oleh MPR. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan presiden. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Jadi, seseorang hanya dapat menjabat presiden atau wakil presiden paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Karena negara kita menganut sistem pemerintahan presidensial, maka presiden berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Apa perbedaan kedua peran tersebut? Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan berarti wewenang dalam memimpin proses pemerintahan. Yang termasuk dalam hal ini adalah pertama, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Kedua, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Ketiga, mengajukan rancangan undang-undang atau disingkat RUU, membahasnya bersama DPR dan mengesahkannya. Kemudian keempat, mengajukan undang-undang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN dan membahasnya bersama DPR. Selanjutnya, kekuasaan presiden sebagai kepala negara adalah wewenang sebagai simbol atau perwakilan tertinggi sebuah negara. Kekuasaan tersebut meliputi pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya. Yang keempat, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kelima, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang keenam, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ketujuh, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Para pembelajar, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas kontribusi pihak-pihak berikut dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam PPKN Asik.